peluk aku, pinta Revan. Mendengar permintaan Revan, Dita mencoba meletakkan tangannya di samping badan Revan dan memeluknya. Hal yang sama pun dilakukan Revan. Mereka saling memeluk dengan erat, bahkan Dita bisa mendengar irama detakan jantung Revan yang indah, seperti musik klasik yang menenangkannya. Bahkan tanpa sadar, Dita dan Revan tertidur saling berpelukan dengan irama detakan jantung yang saling bersahutan. Dita terbangun dari tidurnya di tengah malam. Dia memandang Revan yang ada di depan matanya. Dita terpukau dengan ketampanan suaminya itu. Dita mencoba mengecek suhu badan Revan yang sudah mulai turun, dan mungkin besok Revan sudah sembuh. Kamu sangat tampan. Aku baru sadar ternyata dari dekat. Kamu sangat tampan. Seandainya kamu melamarku secara resmi, mungkin tidak masalah kalau aku jatuh oleh pesonamu. Tapi aku harus sadar bahwa aku hanyalah wanita yang kamu perlukan untuk sementara dalam hidupmu. Apa aku boleh menikmati perjalanan dari hubungan ini? Batin Dita sambil memandangi Revan. Dita mencoba untuk bangun dan melepaskan pelukan Revan. Tapi bukannya terlepas, pelukan Revan malah semakin erat, membuat Dita tidak punya pilihan selain larut dalam suasana yang Revan ciptakan, dengan memilih tidur kembali bersama kehangatan dari pelukan suaminya. Revan mendengar ponselnya berdering. Dia pun bangun dari tidurnya yang ternyata dari sekretarisnya yang memberitahukan ada jadwal meeting pagi ini. Revan pun bangun dengan tergesa dan baru merasakan ada yang memeluk tubuhnya dan mendapati Dita yang memeluknya dengan erat. Revan yang terkejut langsung melepas pelukan Dita dengan kasar. Dita pun terbangun dari tidurnya karena merasakan cengkraman di tangannya. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Tanya Revan langsung dengan suara tinggi. Kamu semalam sakit. Dita menjawab pertanyaan Revan. Kalau sakit terus kamu bebas mau melakukan apapun. Ingat Dita, hubungan kita tidak lebih selain karena perjanjian. Kamu harus tahu batasan kamu. Kamu hanya istri kontrakku, tidak lebih. Jadi kamu tidak perlu cari cara yang membuatmu terlihat murahan. Revan langsung memotong perkataan Dita dan mencacinya tanpa tahu yang terjadi sebenarnya. Maaf, hanya kata itu yang dapat Dita katakan setelah mendengar perkataan Revan yang menyakiti hatinya. Bahkan untuk membela diri saja dia tidak mampu setelah mendengar perkataan itu. Dita langsung memilih keluar dari kamar Revan dan bersiap untuk ke kantor tanpa menyiapkan sarapan karena dia tidak ingin melihat Revan untuk sementara waktu sebelum perasaannya menjadi tenang. Sudah seminggu hubungan Dita dan Revan tidak juga membaik. Revan yang sering sibuk dan selalu pulang malam untuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Dan Dita yang cuek dengan Revan karena memang tidak ingin mencampuri urusan dari orang yang berstatus sebagai suaminya itu, dengan memilih menghindar setiap melihat Revan. Hari ini Revan pulang cepat dari kantor karena pekerjaannya sudah selesai. Selain itu, Revan dapat telepon dari bundanya yang ingin berkunjung ke apartemennya bersama dengan Renata. Assalamualaikum, salam Revan ketika memasuki apartemennya. Waalaikumsalam, jawab Dita dan langsung bangun dari sofa, ingin ke kamarnya untuk menghindari Revan. Kamu mau kemana? Tanya Revan. Mau mandi, jawab Dita singkat di depan pintu kamarnya. Bunda dan adikmu besok ingin berkunjung, Revan langsung berkata ketika melihat Dita yang ingin menutup pintunya. Apa? Teriak Dita syok. Bisa kamu melupakan permasalahan kita? Walau aku tidak tahu apa yang membuatmu marah dan menghindariku, tanya Revan lagi dengan wajah polosnya. Kamu tidak tahu salah kamu? Kamu tidak ingat mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Tanya Dita dengan kesal. Kalau maksudmu tentang perkataanku yang seminggu lalu, aku minta maaf. Aku syok melihatmu di sampingku selama ini. Aku hidup tenang sendiri. Dan aku tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyakitimu. Aku akan melakukan apapun asal kamu memaafkanku. Kumohon maafkan aku. Revan sudah berdiri di depan Dita dengan tangannya yang menggenggam tangan Dita. Sudahlah, aku sudah memaafkanmu, tapi
Aku masih harus mendinginkan kepalaku. Emosiku sedang tidak bagus. Tentang masalah kita, tenang saja, aku tidak mungkin menampakkannya di depan bunda. Aku juga tidak mau melihatnya khawatir. Dita berkata sambil menjauh dari Revan dan memasuki kamarnya. Dia sangat marah kepadaku. Aku memang bersalah, aku harus mengembalikan senyum Ditaku. Tapi bagaimana caranya membuat wanita itu tidak marah lagi? Monolog Revan depan pintu kamar Dita. Besoknya Revan melihat Dita yang baru selesai membuat sarapan dan sepertinya Dita sudah tidak marah lagi padanya. Akhirnya aku melihat sarapan di meja makan setelah seminggu kamu mendiamkanku. Revan berkata dengan menghampiri meja makan. Sudahlah, sekarang kamu cepat sarapan, nanti terlambat. Jangan membuat hari baikku menjadi buruk di pagi hari. Balas Dita sedikit sarkastis karena masih kesal dengan Revan. Terima kasih, wife. Revan membalas perkataan Dita lembut dan tersenyum. Dita tidak mendengarkan godaan dari Revan dan memilih menjauh ke tumpukan peralatan dapur yang kotor di dekat wastafel untuk mencucinya. Beberapa saat kemudian, Revan menyelesaikan sarapan dan berdiri dari kursinya. Dia berjalan menghampiri Dita untuk pamit. Aku pamit, assalamualaikum cantik. Cepat selesai marahnya. Sekali lagi aku minta maaf karena kesalahanku dan juga terima kasih, makanan kamu enak. Revan berkata lembut dengan tangan kanannya memegang bahu Dita yang masih diam dan membelakanginya. Sesampai di kantor, Revan duduk sambil termenung. Dia memikirkan Dita yang beberapa hari ini membuatnya resah karena Dita selalu menghindarinya. Dan Revan sedikit kehilangan dengan keberadaan wanita cantik dengan senyum malaikat itu. Revan yang termenung tidak menyadari sekretarisnya berkali-kali mengetuk pintu dan sekarang ada di hadapannya. Permisi pak, maaf apa bapak sakit? Tanya Siska melihat bosnya itu diam dengan tatapan kosong. Kenapa? Kamu masuk tidak mengetuk pintu? Revan berkata tegas dengan ekspresi datarnya. Maaf pak, sebelumnya saya sudah berkali-kali mengetuk pintu tapi tidak ada sahutan dari bapak. Jadi saya memilih masuk. Jawab Siska dengan sopan. Jadi ada apa Siska? Kata Revan dengan dingin. Saya ingin menyampaikan bahwa nanti siang Bapak ada pertemuan dan ini ada beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani. Siska berkata dengan tangannya meletakkan beberapa berkas di meja bosnya. Bisa kamu cancel pertemuan saya hari ini? Saya sedang mood yang kurang baik, ingin beristirahat sebentar. Revan berkata dengan tangan yang sudah mengambil beberapa berkas dan menceknya. Baik pak, kalau begitu saya permisi. Siska tunggu, apa kamu pernah bertengkar dengan suamimu? Revan berkata langsung yang menghentikan Siska di dekat pintu. Sering pak, dalam suatu hubungan pasti ada perselisihan, tapi setelah itu kita akan semakin mengenal pasangan kita. Maaf sebelumnya, kenapa bapak menanyakan ini? Apa bapak ada masalah dengan ibu Dita? Siska berkata tanpa mendekati bosnya itu. Ya, sedikit pertengkaran kecil tapi cukup membuatku frustasi karena seminggu ini dia mendiamkanku. Padahal saya sudah minta maaf, tapi sepertinya dia masih marah. Curhat Revan kepada sekretarisnya itu. Jangan cuma minta maaf Revan, tapi coba kamu kasih dia perhatian lebih. Belikan bunga atau sesuatu yang istrimu sukai. Aku tidak menyangka bisa melihat seorang Revan yang arogan, dingin, dan cuek bisa frustasi, kata Siska memberikan nasihat kepada teman yang menjadi bosnya itu. Begitu ya, terima kasih, kamu memang sekretaris sekaligus teman terbaikku. Revan berkata sambil tersenyum simpul. Sore ini Revan memutuskan untuk menjemput Dita di kantornya dan sebelumnya dia juga sudah membeli sebuket bunga. Dia ingin mengejutkan Dita dengan menjemputnya dan melanjutkan permintaan maafnya. Revan sampai lebih awal dari jam pulang Dita, jadi dia menunggu di mobil. Dita masih sibuk dengan laporan yang harus dikerjakannya, karena besok berkas itu sudah harus diserahkan ke bosnya, yaitu Iren sahabatnya. Kamu belum mau pulang? Tanya Iren mendekati sahabatnya itu. Aku belum menyelesaikan laporan yang kamu minta tadi.
balas Dita dengan tangan masih memijit keyboard komputernya. Sudahlah, besok saja. Ada mobil suamimu di depan, sepertinya dia sudah lama di luar. Apa? Maksudmu Revan ada di depan kantor? Dita berkata dengan syok. Iya, apa kamu tidak tahu? Dia tidak menghubungimu. Cepat pulang sana, kasihan suamimu nunggu, kata Iren. Dita keluar dari kantornya dan melihat mobil Revan memang sudah parkir di depan kantornya. Dita berjalan mendekati mobil Revan dan dia melihat Revan yang keluar dari mobilnya dengan tersenyum. Kenapa kamu di sini? Tanya Dita langsung dengan masuk mobil Revan. Di mana Revan yang membuka pintunya? Menjemput istri. Revan menjawab pertanyaan Dita dengan tangan kanannya mengambil bunga yang dibalinya di kursi belakang. Yang diambilnya di kursi belakang. Seharusnya tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Aku tidak mau merepotkanmu. Ini untukmu. Revan menyerahkan bunga itu ke Dita yang dihadiahi pandangan syok Dita kepadanya. Terima kasih. Dita mengambil bunga dari Revan dan diam-diam tersenyum karena perlakuan Revan. Jadi sudah tidak marah kan? Revan berkata dengan melihat Dita tersenyum sambil mencium bunga pemberiannya. Aku tidak marah, hanya kesal, kata Dita dengan cemberut. Revan menjalankan mobilnya dan berhenti di salah satu restoran yang tidak jauh dari dari kantor Dita. Untuk menghilangkan rasa kesalmu, ayo kita makan es krim. Revan berkata setelah melihat Dita bingung karena mereka berhenti di salah satu restoran yang Revan tahu di sini ada es krim kesukaan Dita. Karena sebelumnya Revan menelpon Renata dan menanyakan tentang Dita dan kata Renata dengan makan es krim Dita sering mengembalikan moodnya. Mereka masuk dengan Revan yang menggandeng tangan Dita dan duduk di salah satu meja. Revan memandangi Dita yang semangat memakan es krimnya. Setelah pesanan mereka datang tanpa sadar, dia tersenyum melihat tingkah dari wanita yang berstatus istri kontraknya itu. Sekarang apa kesalnya sudah hilang? Tanya Revan dan menghentikan suapan es krim Dita. Moodku kembali baik, kesalnya sudah go away. Terima kasih, jawab Dita dengan tersenyum. Baguslah, jadi sekarang kita baikan dan berdamai, kata Revan sambil mengulurkan tangan untuk meminta maaf. Ya, kita baikan. Aku juga minta maaf karena menghindarimu beberapa hari ini, jawab Dita dengan menerima jabatan tangan Revan dan tersenyum lembut. Kamu tidak salah, memang aku yang salah, jadi kita baikan, kata Revan dengan tersenyum manis membalas senyum Dita. Bersambung.